Om Swastiastu, Om selamat Swastiastu, malam. selamat malam. Kembali lagi Pak bertemu dengan saya Yunita. Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya-tanya kepada Bapak Ketua DPD Provinsi Bali dan juga bersama dengan Bapak Ketua DPJ Kabupaten Buleleng. Oke, kembali lagi kita dalam acara Ngopi Ngobrol Asik Topik Terkini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik-ulik nih informasi terkait Bapak Ketua DPD dan juga Bapak Ketua DPC. Nah, di sini Bapak Ketua DPD kita bernama Bapak Made Mulyawan Arya SEMH atau yang sering kita sapa sebagai Pak Blide Gajah ya. Pak, beli dia aja. Oh, Blide Gajah Ya, aja Blide ya. Gajah. Oh iya, oke. Biar kelihatan anak muda gitu. Ya. Kemudian bersama juga Bapak Ketua DPC Kabupaten Buleleng yaitu bersama Bapak Gede Harja Astawa. Iya Pak G. Iya. Saya panggilnya apa nih? Blide juga? Atau Bapak dia, Pak Bapak. Gede? Dia Bapak. Oh, Bapak aja. Ya, saya beli. Kita kan mulai informasi nih bagaimana beli gaji juga, bagaimana ya beli di dua-duanya aja deh ya biar kita Oke, beli mandi, beli gede ya. Oh, lah. beli gede Beli ya. Saya akan mulai informasi terkait bagaimana sih beli gajah dan juga Beli gede harga ya, aja. beli gajah. Itu bagaimana sih bisa terjun ke dunia politik? Apakah itu merupakan cita-cita dari kecil kah? Atau dari SD mungkin pengen terjun ke dunia politik? Atau mungkin udah dari kecil udah ternyata gini ya politik, ini ya politik. Apakah sebagus itu Pak? Apa sih yang membuat Bapak terinspirasi untuk terjun ke dunia politik? Mungkin dari Bride dulu. Saya dulu. Ya. Mau cerita pendek, cerita panjang. Kalau cerita panjang 2 hari. Oh, coba Pak. Pendek aja deh. Cerita pendek, Pak. oke. Ya. Pendek, sependek-pendeknya atau pendek aja? Oh, yang sedang-sedang Pendek, aja, Pak. oke. Nah, soalnya kalau kita ceritakan realnya itu bisa 2 hari. Jadi Mbak Dek Yunita bisa nginep di sini. Oh, iya. Nah, oke, saya lulusnya akuntansi Oh, S1-nya. sama dong ya. Akuntansi S1-nya, S2-nya MH. Nggak linear, tapi kan nggak masalah, itu namanya kan untuk pendidikan, untuk ilmu. Nah, saya semenjak keluar dari S1, saya sempat di dunia yang dibilang dunia bergemerlap lah, dunia yang memang dibanggakan pada zaman itu, patut disyukuri pada zaman sekarang, tapi tidak dibanggakan pada zaman sekarang. Ya. Artinya pada akhirnya saya masuk penjara, dan saya masuk penjara, saya keluar pada 2005, saya masuk penjara. Saya lulus 2002 dengan predikat cum laude dan dengan 3,5 tahun. Setelah itu bergelut di dunia seperti itu, sudah cerita. Saya akhirnya di penjara, akhirnya keluar dari penjara 2005. 2 bulan setelah penjara saya ke Amerika. Setelah di Amerika, selama 7 tahun di Amerika, saya balik ke Amerika, saya join dengan pasukan pengamannya Pak Prabowo. Nah, pasukan pengaman, saya no idea, saya nggak tahu mau kemana, tetapi pulang dari Amerika, daripada saya berkecimpung di dunia seperti dulu lagi, saya akhirnya memutuskan untuk kuliah S2 itu. Nah, disitulah saya bergabung di pasukan pengamannya Pak Prabowo. Waktu Jokowi Ahok saya ikut terlibat, dan kita tahu sejarahnya semuanya. Pada akhirnya disarankan saya untuk maju di politik, dan saya maju di politik juga bukan dari partai ya, ngelamar sendiri, bawa CV sendiri, dan akhirnya saya melamar dan di fit and proper test dan lolos jadi caleg, bukan lolos jadi harus dari caleg ya, mungkin namanya keberuntungan. Saya lolos dengan suara tertinggi untuk di Partai Gerindra. Nah, di 2014 saya lolos suara tertinggi di Partai Gerindra, dan akhirnya saya terpilih menjadi pimpinan DPR, wakil ketua. Wih, hebat Jadi sekali. umur saya waktu itu 31 tahun. Waduh, 31 tahun udah bisa menjabat dengan pengalaman yang sangat luar biasa. Wih, saya plus banget nih buat Bride ya. Aduh, luar biasa. Tapi awalnya saya tukang panggul Bapak, sama Bapak Prabowo, tukang panggul dia. Jadi kita mulai dari nol,
kita semua berproses. Nah, Ya, semua butuh juga proses bagaimana kita ingin mewujudkan cita-cita, apalagi pribadi dari dulu mungkin sakit-sakit dulu dahulu Pak ya, bersenang-senang kemudian. saya nggak sakit sih, cuma susah ya. Oh iya. Makanya kan banyak orang dahulu bilang zaman dulu tuh jalan jelek-jelek sekali Pak ya. Kalau sekarang mah zamannya udah zaman bagus Ya, ya. Jadi jangan sakit lah, susah ya, Oh, tapi iya, sakit susah. jangan. Beda banget zaman dulu sama sekarang beda jauh Pak. Oke, kita ke Bapak yang selanjutnya deh. Kok Bapak beli Oh, beli gede, lagi. berarti Ya. Yunita nggak komitmen. Mohon maaf, Ya, Pak. Saya karena lihat tampang ya. Ini pelecehan ya, jangan lihat apa. Harusnya beli, komitmen dengan beli. Oke. Kalau saya panggil ibu gimana? Ya kan? Iya juga. Ya makanya, ya makanya. Ibu. Sebelumnya harus diapalin. Nah, oke. Oke, lanjut pada Blide, gimana nih dia Oke. bisa terjun ke dunia politik? Mohon izin. Silakan. Ya. Mohon maaf, mungkin saya belum mandi nih ya. Jangan seperti itu. Artinya kita serius dalam ini. Artinya kita sedang mempersiapkan acara besok. Ya, acara besok adalah acara puncak perayaan kita tanggal 27 April ya. Puncak perayaan HUT April ke-14 ya. Kami DPC Buleleng ya diberikan kepercayaan sebagai tuan rumah. Ini menjadi kehormatan bagi kami, sehingga kehormatan ini maksimal harus kami lakukan. Teman-teman masih di sana. Apalagi ketua DPD langsung sidak ya, padahal acaranya besok. Ya ini ya, ini artinya kepercayaan yang diberikan itu benar-benar harus kami pertanggungjawabkan. Nah, kemudian ngobrol masalah kenapa kita tertarik ke dunia politik ya. Mungkin beda sedikit latar belakang kita dengan tua tadi. Saya lahir di lingkungan politisi. Bapak saya politisi, begitu lahir begitu kenal ini, saya sudah diberikan setidaknya mengikuti apa-apa yang menjadi komitmen perjuangan dari orang tua. Nah, kemudian 2009 ya, ketika Pak Prabowo dengan Bu Mega Pro ya, saya dipercaya sebagai relawan Bhinneka Tunggal Ika Kaum Buleleng. Nah, kita total, cuma beliau masih belum beruntung dia juga. Nah, kemudian kita tetap bergerak. Saya masuk Gerindra 2011 gitu ya. 2014 lagi kita bergerak lagi, berjuang lagi. 2019 juga saat-saat susah dalam situasi perpolitikan kan, kami tetap berkomitmen untuk itu. Bahkan kebulatan tekad kami, di mana semangat Bapak Prabowo yang memberikan inspirasi pada kami ya, dengan konsep jatuh bangun lagi, jatuh bangun, itu sebuah motivasi bagus. Sehingga kami tidak pernah menyerah untuk mendukung dan mendorong beliau untuk menjadi presiden kita. Karena apa? Hanya dengan kekuasaan itu ide-ide dari Partai Gerindra bisa terlaksana dengan baik. Dan saya yakin, yakinnya tanpa bermaksud mendahului kehendak Tuhan, 2024 saya yakin beliau bisa dipilih sebagai presiden di 2024. Ya, ini dua persepsi yang berbeda ya. Kalau Blide-nya bilang kalau dia terjun dunia politik itu berdasarkan saya naruh lamaran keliling-keliling. Kalau berbeda sama Blide yang lagi satu nih, dia bilang karena ya keluargaan lah, Lingkungan. ya karena lingkungan juga yang memacu dia bisa terjun ke dunia politik. Nah tadi Blide itu nyinggung tentang HUT ya. Ya. HUT besok ya tanggal 27 April 2022. Kira-kira apa temanya Pak untuk besok HUT-nya? Bersama membangun bangsa. Ya. Bersama membangun bangsa. Oh, bersama bangun bangsa. Bagus banget ya temanya. Itu puncak perayaan ya. Artinya begini, mohon izin bahwa HUT Partai Gerindra itu kan ada rangkaiannya nih ya. Teman-teman DPC di Bali itu sudah mengadakan kegiatan sosial ya, donor darah, pembagian sembako, ada pendidikan politik segala macam, termasuk di Buleleng juga. Nah, kemudian puncaknya ya itu kita rayakan besok di Buleleng di Hotel Mako. Kemudian itu juga ada rangkaian. Rangkaiannya diantaranya adalah pengukuhan ya, pengukuhan pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Buleleng
dan pelantikan PAC Sekabupaten Buleleng yang akan dikukuhkan dan dilantik oleh beliau. Kemudian kami DPC Buleleng juga sudah membentuk 3 lembaga ya yang akan kita lantik. Nah, itu juga ada rangkaian potong tumpengnya sebagai laporan juga. Kemudian akan ditutup dengan rapimda ya. Rapat pimpinan daerah itu sebenarnya menjadi kewenangan dari ketua DPD ya. Karena momen ini akan dihadiri oleh seluruh petinggi-petinggi Partai Gerindra se-Bali. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, bagus sekali ya, udah temanya bagus juga. Terus rangkaian kegiatannya bisa bangun bagaimana kita memajukan Partai Gerindra ke depannya. Oke Pak, kita akan menuju ke pertanyaan mungkin yang paling menjurus Pak ya. Terus tuh, nah bagaimana sih menurut Bapak Ketua cara membina sumber daya? Ya, dia maaf ya. Bagaimana cara membina sumber daya manusia dari DPC sampai ranting ya? Ranting ya, Partai Gerindra ini adalah partai gotong royong. Partai Gerindra ini adalah berdiri dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Jadi Partai Gerindra ini bisa besar karena bersama. Jadi kita menekankan apapun yang dikatakan Bapak Prabowo, kita bisa besar karena kita bersama. Kita tidak bisa menonjolkan pribadi-pribadi masing-masing. Nah, saya sebagai ketua DPD, sebagai pemimpin, saya di situ tugas saya menggali potensi-potensi yang ada. Potensi-potensi kader yang ada, potensi kader semua yang ada. Di mana? Oh, ini kader ini potensi, tapi dia ada egonya. Potensi ini kader ini potensi, dia malas. Oh, ini kader ini potensi, tapi dia arogan. Nah, kita ambil potensinya, kita gali potensinya, kita tekan egonya, kita tekan arogannya, kita tekan malasnya, jadi kita dapat potensi-potensinya. Nah, di situ tugas kita. Kalau memang tidak, sudah kita keluarkan. Karena kita lebih baik sedikit kompak bersama dan bersatu dan besar daripada kita jumlahnya banyak tapi membelelo semua kan. Ya, maka dari itu saya sekarang ya memang disampaikan ke teman-teman bahwa ya saya cukup tegas ya, memang mungkin satu karakter saya memang begitu, yang kedua memang karakter para partai juga memang ya intinya memang kita harus bersama, kita harus gotong royong, saling mengisi. Jangan teman salah sedikit didorong masuk ke jurang, harus diselamatkan. Iya, gitu. betul, ya. Dan yang inti yang pertama, visi dan misi partai kita adalah berjuang untuk masyarakat. Ya. Nah, itu yang paling utama. Betul sekali, apalagi Ya, kita kerjanya nggak mesti harus individu Pak ya, namanya juga kita kerja harus gotong tim, royong. ya. Kita gotong royong. Ya seperti sekarang kita pusatkan di Buleleng. Memang Buleleng yang memang mayoritas untuk finansial kan. Tapi kita juga minta support dari DPC-DPC lain, long support, bantu walaupun tidak jumlahnya tidak memenuhi, tapi minimal ada kontribusinya. Ya. Jadi kan teman-teman juga diringankan sedikit walaupun tidak banyak kan, tapi ya itulah gotong royong kan begitu. Nah, kita terapkan itu. Begitu. Ya, karena gotong royong itu yang utama, kita kerja bareng-bareng untuk apa? Untuk tujuan bersama juga. Daripada kita sendiri-sendiri kayak kata Bapak tadi kan, walaupun nggak bagus kerjanya, udah kita lempar saja, ngapain kita dipertahankan kalau dia kerjanya juga malas-malesan, nggak mau kerja bersama, dia mau yang kerjanya. Tapi kita bina dulu. Iya. Kita bina dulu karena ini kan potensi. Iya. Kita potensinya orang ini kita bina, yang lain kita tekan. Maksudnya hal negatifnya kita tekan, hal positifnya ayo tonjolkan. Nah, jadi selama ini sudah berjalan dengan baik. Iya. Terus bagaimana keadaan Gerindra saat ini Pak? Gerindra saat ini luar biasa dan respon positif sangat banyak, respon bahkan dari masyarakat juga saya sangat banyak, dan terutama kaum milenial ya, kalau kaum milenial ya, dari survei nasional dan survei Bali juga milenial juga ya ke rata-rata ke Gerindra, tapi kita tidak bisa berdasarkan survei saja, kita harus kerja keras dan bagaimana kita menekankan kepada kader-kader kita untuk benar-benar bekerja untuk masyarakat. Jangan hanya jargon penjualan politik aja. Kita berjuang untuk masyarakat, kita berjuang untuk rakyat. Don't bullshit, come on. Kita harus berjuang, benar-benar berjuang, dan jangan tunjukkan kerja nyata kalian. Tentu untuk masyarakat dan berikan contoh yang baik dan lakukan yang baik untuk masyarakat. Itu saya tegaskan. Kalau tidak, ya silakan, Anda ada sanksinya. Bagus nih pendapat dari Brady yang sangat bagus sekali, bagaimana kita bisa majukan untuk bersama, tujuan kita juga bersama juga biar terwujud ya.
Terus bagaimana tadi sempat Beda juga sampai terkait pemilu di tahun 2024 ya. Nah, bagaimana sih kiat-kiat dan juga langkah-langkah mungkin yang dilakukan untuk tahun 2024 sehingga Partai Gerindra terus maju ke depannya? Bahwasanya kita sudah tegas bahwa sampai dengan saat ini 2024 itu pemilu harus jalan, karena tidak ada perubahan konstitusi ya. Soal isu-isu di pusat itu bukan urusan kita, karena kita akan tetap konsisten untuk mempersiapkan ya pemilu 2024 dan juga pilkada 2024 ya. Sesuai dengan instruksi dan hasil rakerda dari Partai Gerindra, bahwasanya di antara itu ada yang harus bisa saya sampaikan di publik dan tentunya ada konsumsi internal ya. Di antaranya yang publik ya, kami sudah membentuk kepengurusan di tingkat PAC. Kemudian besok akan nanti. Kemudian juga kita sudah bentuk 3 lembaga siper, Bapilu, dan saksi. Kalau evaluasi kita kemarin, terutama di lembaga saksi, ya, kalau ini tidak ada berbahaya. Karena apa? Kunci dari semua dalam pemilu dari saksi. Gimana saksi berkualitas, bagaimana saksi berani ya, karena potensi kecurangan ada di sana. Nah, kita mengantisipasi seperti itu ya, sehingga saksi itu kita akan bina, akan dilatih dari DPP, DPD, akan dilatih terus. Siber, ketika zaman harus berhadapan dengan medsos ya, kita bisa menghindar. Sehingga ada anak-anak muda yang kita percayakan untuk mengelola itu ya, untuk bisa setidaknya meluruskan berita-berita yang hoax. Nah, Bapilu tentunya bagaimana Partai Gerindra dari DPP, DPD, DPC, PAC, ranting sampai ranting itu linear, konsisten untuk bersikap tegas memilih ya, mendukung, termasuk yang menjadi harga mati adalah bagaimana mendorong, mendukung dan memenangkan Bapak Prabowo sebagai Presiden 2024. Itu sikap kita. Wih, berikan tangan. Ya, itu mungkin langkah-langkah dan kiat-kiat yang disampaikan oleh BD begitu bagus sekali untuk kedepannya Gerindra itu supaya lebih maju lagi, sehingga kita mendoakan supaya Pak Prabowo untuk tahun 2024 bisa lebih bagus Harga lagi. mati. Prabowo Presiden, harga mati. Nah, mungkin ada nih pertanyaan mungkin yang ingin saya tanyakan mungkin yang terakhir nih Pak ya. Bagaimana sih pesan dan pesan BD terkait dengan menyemangati para ketua DPC dan kader untuk menyongsong di pemilu tahun 2024? Artinya Gerindra ini adalah partai komando. Gerindra ini adalah partai gotong royong. Gerindra ini adalah partai yang berdiri berdasarkan bersama rakyat, oleh rakyat, dan dari rakyat. Jadi untuk ketua DPC mereka adalah komando-komando di daerah masing-masing. Dan ketua DPC adalah memiliki peran yang sangat vital di dalam masing-masing. Dan hal yang paling penting mereka harus lakukan adalah loyalitas, militansi, setia kepada masyarakat, setia kepada partai, setia kepada pimpinan. 3 hal itu tersebut, dan paling penting juga dengan hati yang tulus ikhlas. 3 hal tersebut mereka lakukan. Saya yakin Gerindra besar, Gerindra menang, dan Prabowo Presiden. Oke ya, sepakat. Terus bagaimana kalau pendapatnya BD terkait dengan bagaimana cara menyemangati ketua DPC untuk pemilihan 2024? Ya, izin Pak Ketua, saya mencoba bagaimana situasional. Tentunya sebagai pimpinan kita harus meneladani ya, memberikan contoh dan tetap dengan sikap-sikap yang tegas ya. Kapan harus bersikap tegas ya, untuk disiplin partai penting sekali bersama dengan beliau itu ya. Kapan harus merangkul, kapan bekerja sama, dan kapan sama-sama bekerja. Nah, jadi kolektif kolegial ini tidak bisa hidup sendiri. Seorang ketua DPC tidak akan bisa apa-apa tanpa PAC, tanpa ranting dan tanpa naranting. Yang terpenting tanpa rakyat kita tidak ada apa-apa. Itu yang kita harapkan teman-teman semua. Mari kita bekerja sama bekerja bersama rakyat ya. Kemudian bersimpati kepada rakyat. Kemudian juga bagaimana kita meyakinkan rakyat bahwa Bapak Prabowo adalah satu-satunya presiden yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi.
Oh ya, ngomongin Partai Gerindra ini sebenarnya sih banyak mungkin dari generasi milenial yang ingin gabung, Pak. Boleh nggak kasih informasi sedikit dari Blimade dan juga Bidi bagaimana syarat-syarat supaya generasi milenial ini bisa gabung ke Partai Gerindra? Kalau di DPD itu kami sudah ada di media sosial, dari terutama di DPD Gerindra, Instagram, ada di Facebook, ada TikTok, ada Twitter, ada itu. Jadi memang di situ sudah cantumkan untuk datang sendiri, datang ke kantor DPD terdekat atau datang ke kantor DPD membawa hanya KTP. KTP di situ mendaftar, di sana ada form dan fakta integritas yang harus ditandatangani. Nah, otomatis dan nanti KTA langsung dikeluarkan. Itu simpel. Nah, untuk menunggu online ya, sebenarnya kami udah punya online ya, cuman kan kami tidak bisa mengeluarkan online sembarangan, harus koneksi ke pusat. Jadi begitu koneksi ada di pusat, ada udah koneksi online, sudah online sudah. Nah, itu tapi kami sudah ada di media sosial kami. Nah, sedangkan di DPC di Buleleng, saya lihat juga udah mengikuti apa yang kami lakukan di DPD. Jadi Buleleng ini apa yang dibuat di DPD ya, sangat apa namanya, inovasi juga. Saya kagum juga punya website dan bisa, nah, makanya Buleleng ini salah satu juga salah satu yang menjadi DPC contoh juga untuk kita semua. Semoga DPC yang lain juga bisa menjadi seperti DPC Buleleng yang terupdate, terkini, dan milenial juga. Oh iya. Milenial juga tergabung. Iya, gitu kan. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan terakhir nih Pak, khusus saya pribadi Pak ya. Sebenarnya sih juga pengen ikut gabung di partai-partai juga kan, terutama di partai kita kan lihat dari cerita Blimade dan juga Bidi itu bukan inspirasi saya pribadi juga, bagaimana perkembangan Partai Gerindra buat kita semakin maju, untuk tahu ke depannya bagaimana. Nah, ini pertanyaan pribadi dari Yunita, gimana sih bisa Blimade dan juga Bidi syarat sukses bisa gabung di sini itu seperti apa? Tulus ikhlas. Tulus ikhlas, wih, tulus ikhlas ya. Kalau Bidi? Kerja keras. Oh, kerja keras ya, oke. Combine kerja keras, tulus ikhlas. Iya. Benar sekali. Mungkin untuk syarat sukses kita semua bekerja keras dan tulus ikhlas itu ya. Oke, terima kasih ya Blimade dan juga Bidi. Sudah mau berbahasa-bahasa sama kita, sudah bisa ngasih informasi juga kepada para penonton, masyarakat juga. Oke, mungkin sekian dari Terakhir, salam no drama. Terakhir. Salam no drama, salam no drama ya. Oh, salam no drama. No drama ya, no drama ya, no drama. Mungkin salamnya ya. Salam no drama. Salam no drama. Ya, baik. Sekian dari tanya jawab kita pada kesempatan kali ini. Mungkin kita akan bertemu di episode selanjutnya. Bye bye.